Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay, seneng banget aku Lia. Di sini aku mau bagi-bagi tips untuk kalian semua. 5 tips untuk lulus ujian di Pondok Pesantren Darussalam Gontor dan Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Buat kalian yang mau tahu tipsnya apa aja, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, without any further ado, the first tips, tips yang pertama untuk kalian yang mau masuk pondok pesantren, kalian tuh harus luruskan niat, cilah. Kalau ibarat kata nih, kamu tuh harus mantepin hati kamu terlebih dahulu. Karena kalian pasti tahu kan, kayak namanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu tergantung pada niatnya dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kamu harus mantepin niat dulu nih. Dan saran aku, nggak cuma diri kamu sendiri, tapi juga orang tua kalian. Jadi kalau misalnya niat kalian sudah mantap tanpa adanya dukungan orang tua, menurut aku itu juga hal yang mustahil. Jadi yang harus memantapkan niat adalah diri kamu sendiri dan juga niat orang tua kalian. Tips yang kedua, persiapkan berkas selengkap mungkin. Kalian bisa kunjungi website resmi dari Gontor Putri atau Gontor Putra, apa saja yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan masuk pondok pesantren tersebut, kayak ijazah atau misalnya surat tanda kelulusan. Itu kalian harus tahu apa saja yang harus kalian lengkapi. Tips yang ketiga, pelajari materi yang akan diujikan dengan cara sungguh-sungguh. Karena kalian masih tahu pepatah man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapatlah ia. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh ingin masuk pesantren, kalian juga harus pelajari apa saja sih materi-materi yang akan keluar. Khususnya yang ingin masuk pondok pesantren Darussalam Gontor, aku udah buat video yang sebelumnya. Kalian bisa lihat videonya di description box aku. Di situ aku udah ngejelasin materi apa aja sih yang diujikan. Tapi menurut aku di sini bukan hanya kesungguhan, tapi juga dibarengin dengan doa, karena usaha tanpa doa itu namanya sombong. Tapi kalau misalnya doa aja tanpa usaha itu namanya bohong. Jadi kalian harus seimbang nih antara usaha kalian belajar dengan materi-materi itu dan juga jangan lupa berdoa. Tips yang keempat, persiapkan alat-alat apa saja yang perlu kalian bawa. Maksudnya di alat-alat di sini adalah contohnya alat-alat mandi atau alat sholat atau alat apa aja yang perlu kalian bawa, dan juga pakaian, karena setiap pondok pesantren itu punya peraturan masing-masing. Contohnya nih, kalau misalnya di Gontor Putri waktu aku dulu kayak nggak boleh pakai baju yang pendek, nggak boleh pakai kaos yang pendek banget. Nah itu, jadi kalian harus cari tahu alat-alat apa aja atau pakaian apa aja yang perlu dibawa atau tidak perlu dibawa. Dan tips yang kelima atau yang terakhir adalah jangan lupa berdoa dan tingkatkan ibadah. Usaha apapun yang kalian lakukan tanpa adanya doa itu merupakan sebuah kesombongan, ya kan? Jadi aku kasih tau ke kalian, intinya kalian harus banyak berdoa, banyak-banyak minta restu kedua orang tua agar jalan kalian ke depannya menjadi lebih mudah. Oh ya, aku juga mau jawabin nih beberapa pertanyaan kalian di channel YouTube aku. Jadi kalian tuh banyak banget yang nanya, cuma aku nggak bisa jawabin satu-satu. Aku akan jawab beberapa aja ya. Pertanyaan yang pertama, ini dari Querlina Karazele. Kak, kalau SMA mondok bisa nggak masuk universitas ya? Nah, aku jelasin ke kalian. Di sini aku masuk pondok itu lulus SMP, ya kan? Berarti aku SMA. Nah, setelah lulus SMA, bisa kok kalian bisa masuk universitas yang kalian mau. Banyak dari teman-teman aku yang masuk UI, masuk universitas negeri lainnya, banyak banget. Jadi, pondok pesantren itu bukan suatu halangan untuk kalian untuk meraih cita-cita untuk masuk ke universitas negeri atau universitas yang kamu mau. Maaf ya, kebanyakan untuknya. Next question, ini dari Note 3, namanya Note 3. Saya mau masukin anak top perguruan tinggi Gontor, ada nggak? Oke, buat kalian semua, saat ini Gontor sudah mempunyai perguruan yang dinamakan Unida atau Universitas Darussalam Gontor. Jadi langsung aja buka websitenya untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Semoga aku bisa masuk ke pesantren modern Gontor Putri 1, amin. Oke, dari Khairunisa Salzabila. Kakak di Gontor berapa? Alumni tahun berapa? Oke teman-teman semua, jadi aku adalah alumni Gontor tahun 2012 di Gontor Putri 1. Aku jadi dari kelas 1 itu sampai lulus aku di Gontor Putri 1.
Next question itu dari Kuarlina Karazale. Kak, kalau di Gontor, kalau ngomong bahasa sehari-harinya pakai bahasa Inggris. Kalau belum bisa atau lancar bahasa Inggrisnya gimana, Kak? Oke, don't worry, jangan khawatir karena di sana kalian bakal di drill banyak sekali vocabulary. Terus intinya kalau untuk bahasa asing, bahasa Arab maupun bahasa Inggris kalian coba dan coba. Karena kalian bakal banyak banget dapat pelajaran-pelajaran tentang bahasa, baik itu di kelas, baik itu di asrama. Jadi kalian jangan khawatir. Next, ini pertanyaan unik dari Anggar Wijaya. Assalamualaikum Kak, saya waktu itu mau lulusan MTS, saya mau berkeinginan mondok di Gontor. Tapi ibuku nggak yakin karena saya nggak bisa nyuci baju. Sekarang saya di MA itu Madrasah Aliyah. Insya Allah pas naik kelas 2 nanti mau mondok di Gontor. Menurut Kakak bagaimana cara meyakinkan ortu untuk mondok, Kak? Masalah cuci baju ya kan, di sana tuh ada laundry, jadi kalian tuh nggak usah khawatir. Aku aja di sana nge-laundry kalau emang nggak sempet nyuci baju. Kalau misalnya nyuci baju pribadi, insya Allah kalau misalnya kalian ikut laundry, itu lama-lama juga kalian bisa kok, karena kalian pasti punya temen yang nyuci baju sendiri, ya kan? Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau mau aman, kalian bisa laundry aja pakaian kalian, kayak gitu. Oke. Kak, mau tanya dong dari nanai.offc. Kak, mau tanya dong, kan kakak masuk pondoknya pas SMA. Nah, kalau masuknya pas SMP, beda nggak tesnya sama SMA? Oke, jadi ketika masuk Gontor itu kan ada yang lulus SD, jadi di SMP-nya di Gontor, ada yang kayak aku SMP, terus kayak masuk SMA gitu. Itu sama, tesnya itu sama, dari matematikanya sama, ujian lisannya juga sama, jadi nggak ada bedanya. Mungkin tingkat kesulitan kali ya, tingkat kesulitan di ujian tulisnya yang agak berbeda kayak gitu. Jadi cukup ya untuk hari ini aku jawabin beberapa pertanyaan. Silahkan komen nextnya aku bikin video apa lagi, dan jangan lupa kalian like video ini, kalian share ke teman kalian,